Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Hujan rintik-rintik masih membasahi atap garasi ketika Andi memarkirkan truk Colt diesel tuanya di belakang rumah. Jam menunjukkan pukul 21.40. Ia baru saja pulang dari pengantaran terakhir hari itu. Wajahnya lelah dan bajunya basah keringat, tercampur aroma sayur segar yang khas. Anak bungsunya, Vina, sudah tertidur di ruang tengah, sementara istrinya, Sari, menunggu di dapur dengan sepiring nasi goreng dan teh manis hangat. "Capek banget, ya?" tanya Sari sambil menyodorkan handuk bersih. Andi hanya mengangguk, menurunkan jaketnya dan mengelap wajahnya. Hari ini berat. Ngangkat kol dari lereng terus langsung ke pasar kemiri. Macet pula. Baru saja ia duduk, ponselnya yang diletakkan di atas kulkas bergetar keras. Nama di layar membuat Andi menghela napas. Bos Darto. Dengan ragu, ia angkat. "Andi, bisa jalan 1 rit lagi nggak malam ini juga? Urgent. Sayur-sayur dari petani Bayongbong numpuk. Kalau telat, besok pagi udah layu semua," kata suara di seberang dengan cepat dan penuh tekanan. Andi menatap istrinya yang sudah menyiapkan makan malam. Rasanya ingin sekali menolak, tapi ia tahu 1 rit tambahan bisa berarti uang belanja untuk seminggu. "Oke, Pak, saya siap. Berangkat jam berapa?" "Trukmu langsung ke gudang jam 12 malam. Muatan udah siap. Kau antar ke pasar induk Kencana sampai sebelum subuh." Klik. Andi menutup telepon tanpa sempat membantah. Ia tahu, pekerjaan malam seperti ini bukan yang pertama, tapi setiap kali melakukannya, ada rasa tak nyaman yang menempel seperti bau solar di telapak tangannya. Tepat pukul 12 malam, Andi tiba di gudang pinggir jalan besar di Bayongbong. Gudang itu sunyi, hanya 1 lampu neon redup menyala di atas pintu besi yang terbuka setengah. 2 orang pemuat, Agus dan Pak Mul, dengan wajah kusam karena kantuk langsung bekerja tanpa banyak bicara. Kubis, sawi, wortel, dan buncis dinaikkan ke bak truk dalam tempo cepat. Dalam waktu 25 menit, muatan sudah penuh. Total hampir 3 ton. Jalannya lewat Gunung Siluman. "Ya, Di?" tanya Pak Mul sambil merapatkan jaket. Andi mengerutkan kening. "Loh, bukan lewat jalur utama. Jalur utama lagi ada perbaikan. Kalau nunggu buka tutup, bisa molor 2 jam. Bos Darto nyuruh lewat jalur alternatif. Lebih cepat. Tapi ya," katanya, "hati-hati aja." Andi hanya mengangguk. Ia pernah dengar tentang jalur itu. Gunung Siluman, nama yang membuat bulu kuduk berdiri. Jalan kecil yang membelah hutan pinus. Jarang dilewati kendaraan besar karena sempit dan licin. Tapi ia bukan orang penakut. Dia pamit dan mulai mengemudi. Udara dingin menggigit kulit meski semua kaca sudah tertutup. Kabin hanya ditemani radio yang mendengarkan lagu-lagu lawas dari stasiun AM dengan sinyal putus-putus. Jam menunjukkan pukul 1.35 saat truk mulai memasuki jalan Gunung Siluman. Tak ada lampu jalan. Tak ada rumah. Hanya hutan yang membentang seperti lorong hitam tak berujung. Ban truk menapak tanah lembab bercampur kerikil, berderak setiap kali melewati batu besar. Andi fokus penuh. Kecepatan ia jaga stabil. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada yang aneh di belakang. Tapi di satu titik, ia merasa seperti dilihat. Ia melirik kaca spion kanan. Gelap. Ia melirik kiri. Kosong. Namun perasaan itu tetap ada. Seperti seseorang duduk di kursi penumpang, padahal ia yakin tak mengajak siapa-siapa. "Jangan berhenti di sini." Andi mendongak. Jelas suara itu berasal dari sampingnya. Lirih, seperti bisikan tepat di telinga kiri. Ia langsung menoleh. Tak ada siapapun. Jantung Andi berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ia hanya lelah. Ia menyalakan radio sedikit lebih keras, berharap bisa mengusir sepi yang menindih batinnya. Namun lagu di radio tiba-tiba berubah menjadi dengung statis. Suara-suara tidak jelas menggantikan siaran. Seperti
Seseorang sedang membaca doa dalam bahasa yang tak dikenalnya. Andi mematikan radio. Di tengah jalan yang menanjak, truk Andi tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesin menderu keras, lalu mati total. Lampu padam, kabin gelap gulita. Astaga! Ia mencoba menstarter ulang. Gagal, starter berbunyi, tapi mesin enggan hidup. Andi turun dari truk, membawa senter kecil dari dashboard. Ia buka kap mesin. Tak ada yang tampak aneh, tapi hawa di sekeliling terasa berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, dan dari dalam kabin, ia mendengar suara pintu terbuka sendiri. Andi menoleh cepat. Lampu senter bergetar di tangannya. Pintu kabin sebelah kanan menganga. Angin malam berhembus pelan. Saat ia mencoba mendekat, ia melihat sesuatu. Siluet putih, berdiri di ujung jalan. Tidak bergerak. Seperti seseorang yang mematung. Siapa itu? Serunya. Tak ada jawaban. Andi melangkah perlahan. Cahaya senter menyorot tubuh itu. Seorang wanita berpakaian putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya pucat. Berdiri membelakangi truk. Andi mematung. Perempuan itu berbalik perlahan. Namun wajahnya tak ada. Hanya cekungan gelap di mana seharusnya ada mata dan mulut. Andi mundur panik, tersandung akar pohon, dan jatuh terduduk. Senter terlepas, cahaya menyorot acak. Tapi ketika ia kembali menatap ke depan, sosok itu sudah hilang. Suara mesin truk tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Lampu menyala. Radio kembali memutar lagu seperti biasa. Pintu kabin menutup pelan. Andi berdiri pelan. Menggigil hebat. Dengan tangan gemetar, ia naik kembali ke truk. Mesin menyala mulus, seolah tak pernah mati. Perjalanan ia lanjutkan tanpa suara. Andi tak berani menyalakan radio. Tak lagi melirik ke spion. Hatinya hanya dipenuhi doa. Pukul 3.15, ia akhirnya keluar dari jalur Gunung Siluman dan memasuki jalan raya besar menuju kota. Lampu-lampu jalan mulai tampak, dan rasa lega membasuh seluruh tubuhnya. Namun, ketika ia melihat ke kursi penumpang, ada setangkai bunga Kamboja basah tergeletak di sana. Andi tak berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata dan terus melaju, menyisakan jalan belakang yang kini seolah tak pernah ia lewati. Ia tiba di pasar induk Kencana pukul 4.10, jauh lebih cepat dari perkiraan. Para pedagang mulai berdatangan. Lampu-lampu pasar menyala terang. Saat membongkar muatan, seorang pedagang bertanya, "Kau lewat mana tadi?" "Di Gunung Siluman," jawab Andi pelan. Pedagang itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Beruntung kau sampai. Gak semua yang lewat sana balik dalam keadaan waras." Sejak malam itu, Andi menolak semua rit malam. Ia memilih mengantar pada siang atau sore hari. Tak peduli berapa besar bayaran, karena ia tahu, tidak semua jalan membawa kita ke tempat tujuan. Ada jalan-jalan yang menguji nyali, ada pula yang menuntut lebih dari sekadar nyawa. Sudah seminggu berlalu sejak Andi melewati jalur Gunung Siluman. Namun malam itu terus membayang dalam benaknya. Sosok perempuan tanpa wajah, mesin yang menyala sendiri, bunga Kamboja di kursi penumpang. Semua terasa terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Namun hidup harus berjalan. Uang dari rit malam itu cukup untuk membayar tunggakan listrik dan belanja bulanan. Mau tak mau, Andi kembali menyetir. Kali ini dengan permintaan dari Darto untuk mengantar sayuran ke pasar baru Cilengsi. Untungnya, jalur kali ini tidak melalui Gunung Siluman. Andi berangkat selepas Isya, lebih awal dari biasanya, agar bisa sampai sebelum malam terlalu larut. Jalanan masih lengang, dan hawa malam terasa lebih hangat dibanding minggu lalu. Tapi dalam dadanya, ada semacam tekanan samar yang belum mau pergi. Pukul 23.15, Andi memutuskan untuk berhenti sebentar di pinggir jalan dekat jembatan kecil yang mengarah ke desa tua, tempat di mana beberapa sopir biasanya beristirahat. Ia mematikan mesin dan keluar untuk merokok. Duduk di kap truk sambil menatap langit malam yang cerah tanpa awan. Aroma rumput basah dan suara jangkrik menyelimuti udara. Tapi tak lama, ia mencium sesuatu yang aneh. Aroma itu familiar.
Kamboja. Andi menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada pohon Kamboja di sekitar tempat ia berhenti. Ia bahkan bisa melihat kebun singkong di satu sisi dan padang rumput kosong di sisi lainnya. Ia menghabiskan rokoknya cepat-cepat dan masuk kembali ke truk. Kali ini, ia merasa sedikit mual. Perutnya bergejolak seperti sedang ditusuk jarum dingin. Andi menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Namun tak sampai 5 menit setelah itu, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kursi penumpang di sampingnya terasa lebih berat. Truk sedikit miring ke kanan, seperti menanggung bobot tak terlihat. Awalnya ia mengira itu hanya efek muatan yang tidak seimbang. Namun ketika ia melirik ke kanan, jantungnya hampir melonjak ke tenggorokan. Seorang wanita duduk di sampingnya. Rambutnya panjang dan terurai, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya nyaris tak tampak warna merah, tapi mata itu, terbuka lebar, hitam legam seperti terbuat dari arang yang basah. Ia mengenakan kebaya putih kusam, dan dari tubuhnya menguar aroma bunga Kamboja yang tajam menusuk hidung. Wanita itu duduk dengan tenang, tangan terlipat di atas pahanya, menatap lurus ke depan. Andi membeku, tangannya menggenggam erat setir, tulang-tulang jarinya memutih. Ia mencoba mengatur napas, tidak berani bicara ataupun bergerak. Ia tahu ia sedang tidak sendirian. Jalanan sepi, bahkan angin pun enggan bergerak. Truk melaju dengan kecepatan konstan, menyusuri jalur Cilengsi yang sunyi. Lampu jalan jarang menyala, hanya sorotan lampu truk yang menciptakan jalur terang di tengah kegelapan. Andi mencuri pandang. Wanita itu tetap duduk di sana, tidak bergerak, tidak bicara, tidak berkedip. Tiba-tiba, radio menyala sendiri. Suara gemerisik terdengar, diikuti oleh lagu keroncong lama. Nadanya lambat dan menyeramkan, seperti diputar dengan kecepatan setengah. Bulan di atas kuburan. Lagu itu terdengar pelan, tapi menusuk. Andi menoleh ke arah radio, mencoba mematikannya, namun tombol volume tidak merespons. Suara itu terus terdengar, mengisi kabin dengan rasa takut yang dingin. Perempuan itu kemudian tersenyum. Bibir pucat itu terangkat pelan, namun senyumannya bukan senyuman biasa. Lebih seperti tarikan kulit mati yang dipaksakan. Dan di sela bibirnya, Andi melihat gigi-gigi tajam, hitam dan memanjang. Dengan suara yang pelan dan serak, wanita itu berkata, "Sudah lama tidak ada yang berhenti di situ." Andi tidak menjawab. Ia tak berani. Suaranya tercekat, otaknya seperti membeku. "Terima kasih sudah menjemputku lagi." Lanjutnya, lagi, Andi memutar kepala perlahan. Tapi saat itu, wanita itu sudah tak ada. Kursi penumpang kembali kosong. Aroma Kamboja menghilang. Andi berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menginjak rem dengan keras. Truk berderit berhenti di pinggir jalan. Ia turun, muntah di tanah. Tubuhnya menggigil seperti demam tinggi. Ketika ia menoleh ke truk, wanita itu berdiri di belakang bak, berdiri tegak, menatapnya. Namun kali ini, wajahnya berbeda, rusak, kulit sobek-sobek, darah mengalir dari mata yang bolong, dan senyuman yang lebih lebar dari sebelumnya. Andi lari kembali ke dalam truk dan tancap gas tanpa peduli lagi apa yang mungkin menempel di bak atau siapa yang ia tinggalkan di belakang. Andi tiba di Pasar Baru Cilengsi pukul 1.45. Lebih cepat dari jadwal. Ia menunggu matahari terbit di warung kopi kecil, menggigil sambil memeluk segelas kopi panas. Beberapa sopir lain menyapa, tapi Andi tak banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia hanya menatap kosong ke arah jalan. Seorang sopir tua, Pak Reja, duduk di sebelahnya. "Kamu kayak habis lihat pocong," candanya. Andi tak menanggapi. "Berhenti di jembatan dekat desa Turia tadi," lanjut Pak Reja. Nadanya berubah serius. Andi menoleh perlahan. "Iya sebentar." Pak Reja menghela napas panjang. "Dulu ada kecelakaan di sana. Sopir truk juga, bawa sayur juga. Hujan deras. Dia berhenti buat buang air. Katanya ada wanita minta tumpangan. Waktu itu dia bawa sampai ke pasar.
Baru sadar di kamera belakang, wanita itu nggak pernah ada. Tapi di kaca spion, ada terus. Duduk di sebelahnya sampai pagi. Andi memejamkan mata. Tangannya bergetar. Yang kecelakaan itu meninggal. Tanya Andi pelan. Enggak, tapi katanya sejak malam itu, dia jadi gila. Ditemukan di truknya sendiri. Nyanyi lagu keroncong sambil ngobrol sama kursi kosong. Andi menelan ludah. Lagu keroncong itu yang sama, Bulan di Atas Kuburan. Setelah selesai bongkar muatan, Andi pulang dengan jalan memutar. Tidak lewat jembatan itu lagi. Ia tak bicara satu patah kata pun sepanjang perjalanan. Sampai rumah, ia langsung mandi air garam, seperti yang disarankan Pak Reja. Malam harinya, ia duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu. Istrinya khawatir dan mencoba mengajak bicara. Mas, kamu sakit? Tanya Sari. Lembut, Andi hanya menggeleng. Namun ia berkata lirih, hampir tak terdengar. Aku tidak sendiri di jalan tadi, Sar. Malam itu, saat mereka tidur, truk di garasi tiba-tiba menyala sendiri selama 5 detik lalu mati. Dan di kaca sampingnya, keesokan paginya, ada bekas tapak tangan kecil dari dalam. 3 hari setelah kejadian wanita tak diundang itu, Andi mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya permainan pikiran. Ia belum bercerita ke siapapun, bahkan ke Sari. Tapi tidurnya tidak pernah benar-benar lelap sejak malam itu. Ada suara ketukan pelan di kaca jendela kamar setiap pukul 3 dini hari, dan aroma Kamboja samar yang kerap muncul lalu menghilang begitu saja. Malam itu, ia menerima pengantaran ke Pasar Ciputat. Jalur berbeda, lebih ke selatan, melewati rute perbukitan yang sunyi. Ia pikir, ganti arah akan membuat pikirannya tenang. Andi menyalakan truknya pukul 1 dini hari. Jalanan tampak kosong, langit tertutup mendung, dan GPS dari ponselnya menunjukkan rute normal. Perjalanan berjalan lancar selama hampir 1 jam, hingga ponselnya tiba-tiba kehilangan sinyal. GPS berhenti memuat. Ia sempat ragu, tapi merasa cukup hafal jalurnya. Ia terus menyetir, mengikuti insting. Namun pelan-pelan, suasana jalan mulai terasa aneh. Lampu jalan menghilang. Rambu-rambu juga tak tampak. Pohon-pohon mulai memadat. Ranting-ranting menggantung seperti lengan yang menjulur ke jalan. Andi memperlambat truknya. Aspal berubah menjadi batu kasar. Ban mulai berderak keras. Ia melihat ke kanan dan kiri. Tak ada rumah, tak ada warung. Hanya pepohonan tinggi dengan batang-batang tua dan akar menjalar kemana-mana. Tiba-tiba, ponselnya menyala sebentar. Anda telah tiba di lokasi. Andi mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Ini bukan pasar. Ini bahkan bukan jalan. Di hadapannya, berdiri sebuah gerbang tua dari besi berkarat. Setinggi 3 meter. Cat hijaunya mengelupas, dan di tengahnya terdapat lambang aneh menyerupai segitiga dengan mata di tengahnya. Di bawahnya tertulis, khusus penghuni. Gerbang itu tertutup rapat. Tak ada jalan lain di kiri dan kanan. Ia turun dari truk, menyalakan senter dari ponsel, dan mencoba mencari celah untuk memutar balik. Saat ia menengok ke belakang, jalan itu sudah tidak ada. Ia terdiam. Tempat yang barusan ia lewati, jalan tanah, semak-semak, dan pohon-pohon, telah berubah menjadi deretan makam tua, berjajar rapat, tak beraturan, beberapa tertutup akar dan lumut tebal. Ada yang retak, ada yang masih basah, seolah baru digali. Andi memutar badan, keringatnya menetes deras meski udara dingin. Ia mencoba masuk ke truk dan mundur perlahan, berharap entah bagaimana jalan itu muncul kembali. Namun ban belakang menabrak sesuatu. Jerak, ia turun dan melihat sebuah batu nisan telah muncul tepat di belakang roda belakang kiri. Batu itu besar, hitam mengkilat, dan bertuliskan huruf Arab yang samar-samar. Di bawahnya, ada nama yang membuat tubuh Andi lemas. Andi Saputra 1989. Hanya ada tahun lahir. Tahun wafat belum terukir. Andi terduduk di tanah. Jantungnya berdentum tak karuan. Kepalanya berputar.
Ia ingin lari, tapi kemana? Tiba-tiba, terdengar bunyi gesekan besi. Gerbang di depannya terbuka sendiri. Lambat, berderit, seolah mengundangnya untuk masuk. Andi berdiri perlahan. Ia mencoba menyalakan truk dan tancap gas, tapi mesin tidak mau menyala. Kali, 2 kali, mesin hanya menggeram pelan lalu mati. Ketika ia menoleh ke kaca spion, ia melihat bayangan hitam berdiri di antara makam. Tinggi, kurus, dan seperti mengenakan jubah panjang yang menyentuh tanah. Bayangan itu melangkah pelan ke arahnya. Andi masuk ke kabin, mengunci pintu, dan menutup matanya. Ia membaca doa pelan. Suaranya bergetar, tapi suara langkah itu makin dekat, dan dekat, hingga akhirnya, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan di kaca samping kirinya. Andi membuka mata. Tak ada siapapun. Namun kaca jendela kini berembun dari dalam, dan di atasnya tertulis dengan jari, "Masuk." Andi menjerit, menendang pintu dan keluar dari truk, berlari ke arah gerbang yang terbuka. Ia tak tahu kenapa ia malah masuk. Bukan lari menjauh, tapi satu-satunya jalan yang terbuka saat ini hanya gerbang itu. Saat melangkah masuk, udara berubah dingin mendadak. Di dalam gerbang, terbentang jalan setapak dari batu bata yang ditumbuhi lumut. Di kanan kirinya, berjajar rumah-rumah tua bergaya kolonial, kosong dan lapuk, sebagian tertutup kain putih kotor. Tidak ada suara, tidak ada lampu, tidak ada kehidupan. Andi melangkah pelan. Matanya menatap setiap rumah, berharap melihat seseorang, siapapun yang bisa menjelaskan semua ini. Tiba-tiba, dari salah satu rumah, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang lirih, namun terus-menerus. Andi mendekat. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Dalamnya gelap, tapi di ujung ruangan, tampak sebuah ranjang bayi yang bergoyang sendiri. Andi nyaris memanggil, namun ia urungkan. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Bayi itu berhenti menangis. Namun dari bawah ranjang, muncul tangan kecil berwarna hitam pekat, dan perlahan menggenggam sisi tempat tidur. Andi mundur, menabrak pintu. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia berbalik, hendak lari keluar dari desa aneh ini. Namun saat ia menoleh ke arah gerbang, gerbang itu sudah hilang, digantikan oleh dinding batu yang tertutup akar-akar besar. Seperti tak pernah ada celah di sana. Andi terduduk, napasnya memburu. Kemudian terdengar suara langkah-langkah dari berbagai arah. Dari balik rumah, dari atap, dari bawah tanah. Langkah-langkah tak kasat mata, berjalan bersamaan, mengelilinginya. Kemudian terdengar bisikan, 1000 bisikan dari segala arah. "Penghuni baru, kamu sudah datang. Kami sudah menunggu." Sesuatu merayap di kakinya. Andi menjerit dan berdiri, menendang apapun yang menyentuhnya. Ia berlari ke tengah desa, tak tahu kemana. Ia akhirnya melihat sumur tua di ujung jalan. Dan di depannya, berdiri sosok wanita berkebaya putih. Wanita dari kursi penumpang. Tapi kali ini, wajahnya tampak jelas. Separuh wajah cantik, separuh lagi hangus dan meleleh, seperti disiram air panas. Matanya bolong satu, dan dari mulutnya meneteskan darah hitam. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk Andi. "Tempatmu di sini." Andi jatuh terduduk, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara klakson keras membuyarkan semuanya. "Tin!" Andi membuka mata. Ia berada di dalam truknya lagi. Terengah-engah. Di sekelilingnya, jalan aspal normal, lampu jalan menyala, dan dari kaca depan terlihat 2 truk sayur di depannya. Sopir dari salah satu truk melambaikan tangan dan berteriak, "Hei, kenapa berhenti di tengah jalan? Tadi hampir kami tabrak. Tahu?" Andi terdiam. Ia memeriksa sekeliling. Tidak ada gerbang, tidak ada makam, tidak ada desa, hanya jalan normal, dan ponselnya kembali mendapatkan sinyal. GPS menunjukkan ia tinggal 15 menit dari pasar Ciputat. Namun di kaca spion dalam kabin truknya,
Ada setangkai bunga Kamboja basah tergeletak di kursi belakang. Andi duduk diam di kursi kemudi. Napasnya masih tersengal. Matanya tak lepas dari bunga Kamboja basah yang tergeletak di jok belakang. Jari-jarinya gemetar saat ia mencoba mengambil ponsel untuk melihat waktu. Pukul 3.27. Ia masih punya cukup waktu sebelum pasar buka. Dengan tangan dingin dan pikiran penuh tanya, Andi menghidupkan mesin truk. Kali ini, mesin menyala normal. Ia menghela napas lega, menatap jalan yang kembali familiar. Namun saat ia baru saja menginjak pedal gas, suara itu terdengar. Andi. Pelan. Seperti napas tertahan. Andi. Suara itu berasal dari belakang truk. Andi menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Jalan kosong. Pohon-pohon berdiri kaku di bawah remang lampu jalan. Ia menatap kaca spion, lalu mengernyit. Pintu belakang truknya, yang harusnya terkunci rapat, menganga terbuka. Ia langsung turun. Langkahnya ragu-ragu, tapi ada dorongan kuat dalam hatinya untuk memeriksa. Lampu belakang truk menyala redup. Saat Andi mendekat, jantungnya seperti tertahan. Sayuran yang ia bawa berceceran di tanah. Kubis, wortel, kentang, dan bawang merah berserakan hingga beberapa meter ke belakang, membentuk jalur kacau. Tapi bukan itu yang membuat Andi menelan ludah keras-keras. Di antara sayuran itu, ada jejak kaki, bukan jejak dewasa. Jejak kaki kecil, seperti milik anak kecil, tanpa alas, basah, dan menancap jelas di tanah becek. Ukurannya tak lebih dari sepatu balita. Andi memicingkan mata mengikuti arah jejak itu. Jejak itu menuju ke semak di pinggir jalan, lalu masuk ke hutan. Enggak, ini pasti bukan nyata, bisik Andi. Tapi angin dingin yang tiba-tiba bertiup dan bunyi pintu truk menutup sendiri dengan keras, membuat ia sadar betapa nyata semuanya. Ia menatap gelapnya hutan di depan, lalu kembali pada jejak kaki mungil itu. Bisikan itu terdengar lagi. Andi. Sekarang lebih jelas, dan terdengar dari dalam hutan. Andi mundur. Ia ingin masuk ke truk dan pergi sejauh mungkin. Tapi saat ia berbalik, matanya menangkap sesuatu yang membuat kakinya lumpuh. Di antara batang pohon pertama di dalam hutan, seorang anak kecil berdiri diam, memandangi Andi. Laki-laki, mengenakan baju tidur bergambar tokoh kartun lawas. Bajunya kotor, tubuhnya pucat, dan matanya kosong, tanpa bola mata. Andi tercekat. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap. Di tangannya menggenggam seikat wortel. Anak itu mengangkat tangan kirinya, menunjuk Andi, lalu menunjuk ke dalam hutan. Kemudian perlahan, ia berjalan mundur, masuk semakin dalam, lalu menghilang di balik pohon-pohon. Andi berdiri kaku, ototnya menolak bergerak. Tapi nalurinya berkata, kalau kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan kembali. Ia melangkah cepat ke belakang truk, menutup pintu bagasi sebisa mungkin dan mengunci dengan tangan gemetar. Beberapa sayuran masih tercecer, tapi Andi tidak peduli. Ia melompat masuk ke kabin, mengunci semua pintu, dan menyalakan truk. Saat pedal gas diinjak, sesuatu melintas di kaca depan. Sosok hitam tinggi, tapi hanya sesaat, tak lebih dari bayangan. Andi tak menoleh lagi. Ia memacu truk sekencang mungkin. Sepanjang jalan, ia merasa ada yang mengawasinya dari kursi belakang. Tapi ia tidak berani melihat ke spion. Ia hanya terus membaca doa dalam hati. Setelah hampir 15 menit, cahaya pasar mulai terlihat. Aktivitas mulai tampak. Orang menurunkan barang, tukang parkir mulai sibuk. Suara klakson bersahutan. Andi akhirnya tiba. Ia memarkir truk di tempat biasa. Tubuhnya seperti baru ditarik dari mimpi buruk yang nyata. Begitu turun, beberapa pedagang langsung menghampiri. Loh, Mas Andi, tumben agak telat. Andi hanya mengangguk kecil. Ia membuka pintu belakang truk. Semua sayuran tertata rapi. Tak ada yang tercecer. Tidak seperti yang ia lihat di jalan tadi. Bahkan kunci belakang masih utuh. Tidak ada tanda dibuka paksa.
Andi melangkah mundur. Ia menatap bagian dalam truk dengan ngeri. Semuanya terlalu normal, terlalu bersih. "Mas?" Salah satu pedagang menyentuh bahunya. "Gak enak badannya." Andi mengangguk cepat. "Saya mau ke kamar mandi dulu." Ia berjalan cepat ke belakang pasar, mencari tempat sepi untuk menenangkan diri. Ketika ia masuk ke kamar mandi umum, ia menatap wajahnya di cermin. Mata sembab, bibir pecah. Tapi yang membuatnya merinding adalah bekas tanah berlumpur di bagian pundaknya, seolah seseorang dengan tangan kotor pernah menggenggamnya erat dari belakang. Andi memercikan air ke wajahnya. Saat menunduk, dari dalam bilik kamar mandi di sebelah, terdengar suara pelan. "SSSTT, dia sudah masuk. Sekarang dia milik mereka." Andi membeku. Ia melangkah mundur. Pintu kamar mandi sebelah perlahan berderi terbuka, namun kosong. Tidak ada siapa-siapa. Andi berlari keluar. Sepulang dari pasar, Andi langsung menemui seorang temannya, Pak Giman, seorang sopir senior yang dikenal punya mata batin. Andi ceritakan semuanya, tentang wanita penumpang, jalan yang menghilang, desa hantu, dan terakhir, jejak kaki anak kecil itu. Pak Giman terdiam lama, lalu menghela napas dalam-dalam. "Aku juga pernah ngalamin. Lama dulu, saat aku ngantar beras ke pasar daerah Ciseng, persis seperti yang kamu alami. Dan semuanya dimulai dari truk yang disuruh jalan dini hari." Andi menatap Pak Giman, berharap penjelasan. Jam-jam antara 2 sampai 4 pagi itu bukan waktunya manusia, itu waktunya mereka. Andi merasa dadanya makin sesak. "Lalu, jejak kaki itu?" Pak Giman menjawab pelan. "Kalau kamu lihat jejak kaki kecil mengarah ke hutan, artinya ada yang menggiring kamu masuk. Mereka butuh penumpang baru. Kadang anak-anak, kadang sopir, kadang apa saja." Andi bergidik. "Terus kenapa aku bisa balik lagi?" Pak Giman menatap lurus. "Karena kamu belum menyerahkan sesuatu yang mereka mau." Andi tak bisa tidur malam itu. Saat menyalakan televisi untuk mencari distraksi, berita pagi di salah satu saluran lokal membuatnya membeku. Ditemukan truk pengangkut sayur kosong di pinggiran hutan wilayah perbatasan. Sopir belum diketahui keberadaannya. Di dalam truk ditemukan bunga Kamboja dan cap kaki anak kecil di lantai kendaraan. Foto truk itu mirip sekali dengan truk Andi. Nomor plat berbeda, tapi warna dan mereknya sama. Andi mematikan televisi. Ia kini sadar satu hal. Ia belum keluar sepenuhnya dari dunia itu. Mereka masih mengikutinya, dan suara dari belakang truk hanyalah awal. Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat kembali jejak kaki kecil di antara sayuran. Mendengar suara parau memanggil namanya. Melihat wajah anak kecil dengan mata kosong berdiri di tengah hutan. Semua berputar-putar di kepalanya, seperti film rusak yang terus diputar ulang. Pagi harinya, meski tubuhnya lelah dan pikirannya kusut, ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan semuanya menjadi misteri. Apalagi setelah mendengar cerita dari Pak Giman. Ada bagian dari dirinya yang belum lepas dari dunia yang telah memanggilnya. Dan bagian itu, Andi yakin, masih tertinggal di tempat ia melihat jejak kaki kecil itu. Menjelang sore, setelah memastikan anak dan istrinya aman di rumah, Andi kembali menyusuri jalan yang ia lewati malam itu. Truknya diparkir tak jauh dari lokasi yang ia ingat, tempat di mana pintu belakang terbuka dan sayuran berserakan. Ia turun dengan senter di tangan dan langkah pelan menapaki tanah yang mulai mengering. Ia mengikuti arah yang pernah ditunjukkan jejak kaki. Tanpa sadar, ia masuk ke semacam jalur kecil, diapit semak-semak tinggi dan pohon besar. Jalan setapak itu seolah hanya bisa dilihat oleh mereka yang tahu kemana harus melangkah. Andi berjalan makin dalam. Udara di dalam hutan lebih dingin dari luar. Seolah matahari tak pernah menyentuh tempat itu. Setelah sekitar 15 menit berjalan, ia tiba di sebuah tanah lapang kecil, penuh dengan batu nisan tua. Banyak yang sudah tak bisa dibaca. Beberapa roboh,
beberapa ditumbuhi lumut tebal. Di tengah lapangan, berdiri satu nisan paling besar, yang permukaannya dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Andi menatap sekeliling. Hening, sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hingga suara berat dan parau memecah keheningan. Kamu datang juga akhirnya. Andi terlonjak. Ia menoleh ke arah asal suara. Di bawah pohon beringin besar, duduk seorang pria tua. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang tak terurus. Di tangannya menggenggam tongkat kayu bengkok, dan matanya menyala samar-samar seperti bara api yang nyaris padam. Maaf, Pak, saya tidak bermaksud. Kamu sudah masuk, Nak, dan sekali kamu masuk ke wilayah ini, kamu tidak bisa berpura-pura tak melihat. Andi menelan ludah. Saya hanya ingin tahu, kenapa saya mengalami semua ini? Pria tua itu berdiri perlahan. Langkahnya berat namun mantap. Karena kamu menjemput penumpang yang tak seharusnya. Karena kamu lewat jalan yang tak seharusnya. Dan karena kamu masih membawa sesuatu milik mereka. Maksudnya, penjaga itu menunjuk ke arah dada Andi. Hati kamu masih menggenggam rasa takut dan rasa ingin tahu. Itu makanan bagi mereka. Mereka suka yang penasaran, karena yang penasaran biasanya tak siap menerima kebenaran. Andi menghela napas. Saya tidak ingin ikut campur. Saya hanya ingin hidup normal. Kembali seperti semula. Kamu pikir itu mudah? Penjaga makam itu mendekat. Tempat ini bukan sekadar makam. Ini pintu. Disinilah dunia kalian dan dunia mereka bersinggungan. Dan setiap malam, saat langit masih gelap dan ayam belum berkokok, mereka menunggu untuk melihat siapa yang cukup ceroboh lewat jalur ini. Andi menunduk. Tangannya gemetar. Lalu, kenapa mereka muncul di truk saya? Karena trukmu kosong. Andi mengernyit. Karena jiwamu kosong malam itu. Lelah, lupa berdoa, lupa menyebut namanya. Dan di saat itulah, mereka menumpang. Mereka tak akan pernah naik kalau kamu penuh. Andi terdiam. Semua terasa masuk akal. Ketika ia mengantar muatan malam itu, ia memang dalam kondisi letih, pikiran kacau, dan tak mengucap apa-apa kecuali sumpah serapah karena kantuk. Lalu, bagaimana saya bisa keluar dari semua ini? Penjaga itu memandangnya tajam. Kamu harus mengembalikan yang bukan milikmu. Andi bingung. Saya tidak mengambil apa-apa. Bukan barang, Nak, tapi energi. Pengalamanmu telah membuka mata. Kamu telah melihat mereka, dan mereka menganggapmu bagian dari wilayah ini. Andi mulai panik, tapi saya tidak ingin jadi bagian dari mereka. Penjaga itu berjalan ke nisan terbesar di tengah. Ia menepuknya perlahan. Di sini dikubur seorang anak kecil. Dulu ia meninggal ditabrak pedagang sayur yang mengantuk. Sejak itu, banyak sopir yang mengaku melihat sosoknya. Tak semua selamat, tak semua kembali. Tapi kalau kamu ingin memutuskan ikatan ini, kamu harus bicara dengannya. Minta maaf. Minta maaf pada arwahnya. Penjaga makam mengangguk. Andi ragu. Bagaimana caranya? Kamu tunggu sampai malam. Datang ke sini sendirian. Duduk di nisan ini dan biarkan dia datang. Andi merasa dingin menjalari tulang punggungnya. Ia menatap langit. Matahari mulai tenggelam. Kalau saya tidak datang, dia akan datang kepadamu. Andi terdiam. Sebelum pergi, penjaga makam itu memberikan sebatang dupa kecil dan selembar kain putih. Taruh dupa ini di atas batu nisan. Letakkan kain di atas lututmu. Jangan bersuara, jangan bergerak. Apapun yang terjadi, hanya ucapkan doa dalam hati. Kalau dia menerimamu, kamu akan selamat. Andi mengangguk dengan jantung berdentum keras. Ia kembali ke truk, tubuhnya lemas. Tapi kini ia tahu, malam nanti akan menjadi malam penentu. Tepat pukul 1.45, Andi kembali ke makam tua itu. Hanya disinari cahaya bulan dan lentera kecil di tangannya, ia melangkah ke nisan besar. Di sekelilingnya, keheningan terasa menekan dada.
Ia duduk perlahan, menyalakan dupa, meletakkan kain putih di atas lutut, dan mulai berdoa dalam hati. Lama sekali tidak terjadi apa-apa, sampai perlahan suhu udara berubah. Kabut tipis turun dari arah hutan, dan dari balik pepohonan, suara langkah kecil terdengar. Tap, tap, tap. Andi menggigit bibir. "Jangan buka mata," katanya pada diri sendiri. Tapi rasa ingin tahu begitu besar. Ketika akhirnya ia membuka mata, anak itu sudah berdiri di depannya. Wajah yang sama, mata kosong, tubuh kecil. Tapi kini, ia tersenyum samar. Andi nyaris menjerit, tapi ia menahan. Hanya menunduk, menggenggam ujung kain putih, dan terus berdoa. Anak itu perlahan duduk di sampingnya, dan menangis. Tangis lirih, tapi menyayat, seperti rasa kehilangan yang tak terucap. Andi, dengan air mata mulai mengalir, berbisik pelan, "Maafkan aku, maafkan kami semua." Anak itu perlahan bangkit. Ia menatap Andi terakhir kali. Kali ini, ada cahaya di matanya. Lalu ia berjalan menjauh, masuk ke balik kabut, dan lenyap. Saat fajar menyingsing, Andi terbangun di makam itu. Sendirian, dupa telah padam, kain putihnya kering dan bersih, dan tak ada jejak anak itu. Tapi di atas batu nisan besar, tergeletak sebuah wortel kecil. Bersih, segar, seolah baru dipetik. Andi memungutnya, tersenyum, lalu menatap langit yang mulai cerah. Ia tahu, semuanya belum berakhir. Tapi untuk malam itu, ia telah diterima. Mentari pagi menyembul perlahan dari balik pepohonan saat Andi menapaki jalan setapak keluar dari makam tua. Udara masih dingin, embun menggantung di ujung daun, dan segala yang terjadi semalam terasa seperti mimpi buruk yang belum benar-benar usai. Namun satu hal pasti, Andi masih hidup. Ia memandangi wortel kecil yang tadi malam ia temukan di atas batu nisan. Tak seperti wortel lain yang biasa ia bawa, benda ini begitu bersih, segar, bahkan mengeluarkan aroma tanah yang anehnya menenangkan. Setelah berjalan cukup jauh, Andi kembali menemukan jalur beraspal. Perlahan, ia bisa melihat bayangan truknya dari kejauhan, terparkir miring di pinggir jalan seperti semula. Tak ada tanda bahwa ia semalam hampir tersesat di antara dua dunia. Namun Andi tahu, ia telah masuk ke wilayah yang seharusnya tak disentuh manusia biasa. Sesampainya di truk, Andi tertegun sejenak. Ia ragu-ragu sebelum membuka pintu. Masih ada ketakutan akan sosok wanita cantik beraroma Kamboja, akan bisikan parau dari belakang, akan suara langkah kecil yang tak terlihat. Tapi saat ia duduk di balik kemudi dan menyalakan mesin, semuanya berjalan normal. Tidak ada gangguan, tidak ada keanehan. Truk menyala dalam sekali putaran kunci. Lampu indikator tak berkedip. Tak ada bau busuk, tak ada cermin yang retak. Andi menarik napas panjang, kemudian menginjak pedal gas perlahan. Ia kembali ke jalan utama. GPS di dashboard menunjukkan arah kembali ke rute awal. Kali ini, jalur yang terbuka adalah jalur normal. Jalan beraspal, ramai oleh kendaraan pengangkut lain. Tak ada hutan, tak ada gerbang tua, tak ada tumpukan makam. Hanya jalanan biasa, dengan truk-truk sayur lain yang juga menuju pasar induk. Dan saat matahari mulai meninggi, Andi akhirnya tiba di pasar kota. Meski telat lebih dari 2 jam dari jadwal semula, ia tetap disambut oleh para pedagang yang sudah menunggunya. Beberapa sempat protes karena pasokan datang terlambat. Namun Andi tak banyak bicara. Ia hanya meminta maaf dan membantu menurunkan muatan satu persatu. Menariknya, dari puluhan karung dan keranjang sayuran di belakang truk, semuanya masih utuh. Bahkan yang semalam ia lihat berserakan, semua kembali pada tempatnya, rapi dan seolah tak pernah jatuh. Namun Andi tahu, itu bukan keajaiban, itu peringatan. Beberapa hari setelah kejadian, Andi kembali ke rutinitas hariannya sebagai sopir truk pengangkut sayur. Tapi ada yang berubah. Ia tidak pernah lagi mengambil jadwal pengantaran dini hari. Kalaupun terpaksa,
Ia akan berangkat sebelum tengah malam dan memastikan ia sudah tiba sebelum pukul 3 pagi. Ia juga selalu menyempatkan diri untuk berdoa sebelum menyalakan mesin, membaca ayat-ayat pelindung, menyebut namanya, dan menyiramkan air doa ke dalam truk. Istrinya sempat heran, tapi Andi hanya tersenyum. Supaya muatannya tenang, jawabnya pendek. Ia tak pernah bercerita kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya. Hanya sekali ia kembali menemui Pak Giman, menceritakan semuanya dengan suara bergetar dan mata berkaca. Pak Giman menepuk pundaknya sambil berkata pelan, "Beruntung kamu ditunjukkan jalan pulang. Banyak yang tidak kembali." Andi mengangguk, menelan ludah. Ia tahu, itu bukan bualan. "Jangan pernah lewat jalan itu lagi," pesan Pak Giman. "Kalaupun kamu lupa, mereka tak akan lupa kamu." Beberapa minggu setelah kejadian itu, Andi merasa semuanya sudah mulai membaik. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada suara-suara ganjil dari dalam truk. Tak ada lagi wajah pucat berambut panjang di kursi sebelah. Namun suatu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya karena terjebak macet, ia melihat sesuatu di kaca spion. Sosok kecil, duduk di bagian bak truk. Hanya terlihat separuh tubuhnya. Seperti anak-anak. Jantung Andi berdetak kencang. Ia menghentikan truk, menoleh cepat ke belakang. Kosong. Bak truknya kosong. Hanya karung sayur yang tersusun rapi. Ia menggosok mata. Mungkin hanya halusinasi. Tapi saat ia melihat kaca spion sekali lagi, wortel kecil yang dulu ia simpan di dashboard sebagai pengingat malam itu sudah tak ada. Andi membeku. Ia sadar perjalanan itu tidak benar-benar selesai. Malam berikutnya, ia bermimpi kembali berada di jalur hutan. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, truk-truk lain berderet. Dan dari balik pepohonan, suara-suara berbisik terdengar jelas. Yang mengantar harus kembali. Yang membuka, harus menutup. Yang tahu, tak boleh diam. Andi terbangun dengan tubuh bersimbah peluh. Ia menatap jam dinding, pukul 3.33. Ia tahu angka itu. Ia ingat betul. Itulah waktu ketika semua keganjilan bermula saat malam pertama. Hari-hari berikutnya, Andi mulai membaca lebih banyak tentang jalur angkut sayur malam hari. Ia menemukan artikel-artikel tua di internet, cerita-cerita urban legend yang nyaris sama seperti yang ia alami. Banyak pengemudi yang hilang. Banyak yang ditemukan tak sadarkan diri di jalur sepi, tanpa ingatan. Beberapa bahkan meninggal mendadak di balik kemudi. Ia merasa ngeri, tapi sekaligus seperti terpanggil, karena ia pernah selamat. Dan itu artinya, mungkin ia ditugaskan untuk mengingatkan. Setahun setelah kejadian itu, Andi membuat keputusan besar. Ia berhenti jadi sopir malam. Mulai bekerja sebagai pengantar lokal siang hari. Penghasilannya lebih kecil, tapi cukup. Yang penting ia bisa pulang sebelum gelap. Namun sekali dalam sebulan, ia masih kembali ke makam tua itu. Menaruh bunga, menyalakan dupa, berdoa, bukan karena takut, tapi karena menghormati. Menghormati batas antara dunia manusia dan yang bukan. Antara yang nyata dan yang tak terlihat. Antara mereka yang menumpang dan mereka yang menunggu. Suatu hari, ketika sedang menata kembali tumpukan sayur di gudang, anak Andi, Raka yang baru berusia 6 tahun, berlari sambil membawa wortel kecil ke arahnya. "Pak, ini ada wortel jatuh di lantai. Lucu banget, kecil, kayak boneka." Andi menoleh. Ia mematung. Wortel itu sama persis, ukuran, warna, bahkan bentuk lengkungannya. Wortel itu tak pernah bisa ia temukan lagi sejak malam itu. Dengan tangan gemetar, ia menerima benda itu dari anaknya, lalu menatap jauh ke arah pintu gudang yang menganga. Angin masuk pelan, dan samar-samar tercium aroma bunga Kamboja. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.